Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar setting WiFi router Totolink ya, X5000R gitu ya. Di langkah yang pertama, ini ya, langkah yang pertama, perhatikan, langkah yang pertama kabel dari komputer Anda ya, ini kabel biru ini ya. Saya nyetingnya pakai kabel biru ya. Ini supaya nanti Anda tahu. Ini ya, yang ini ya. Dari komputer Anda kabel strike ya, ini. Kabel strike ini Anda tancapin ke yang LAN, port LAN ini ya, yang warna oranye gitu ya, yang warna oranye. Ya. Kalau sudah, IP komputer Anda biarkan kosong aja nggak apa-apa ya. IP komputer Anda biarkan kosong. Kita lihat lagi di sini. Ini ya, IP-nya biarkan kosong aja di sini ya. WiFi-nya ini saya lepas dulu aja. Oke, saya matikan. Otomatis di komputer Anda akan dapat seperti ini. Klik kanan status no internet, detail, IP-nya ini 192.168.0.112. Berarti komputer saya dapat IP ini. Gateway adalah alamatnya router Anda. Berarti yang ini 192.168.0.1 itu adalah alamat router Anda yang ini. Bentar. Ini. Bentar. Oke ya. Default gateway itu IP-nya adalah 192.168.0.1. 01 itu IP-nya perangkat Anda ini ya. Berarti perangkat Anda ini, yang ini ya. Ini IP-nya adalah 0.1. Totolink ya. Totolink ya. Ini Totolink serinya, lihat ya. Ini Totolink ya. Nggak fokus ya. Cancel. Ini, nah, Totolink ya. Serinya AX1800. Wow. Dia nge-lag. Kita lanjutkan aja lah. Ya, ini. Serinya AX1800. Oke, lanjut. Kalau sudah, sekarang kita masuk lagi ke sini, ke web browser, ya. Kita ketik di sini 192.168.0.1, enter. Di sini adalah password ya. Passwordnya secara default adalah admin, enter atau login, ya. Muncul seperti ini. Terus kita exit gak apa-apa ya. Ini namanya wizard, kayak di HTTP setup itu loh ya. Ini di wizard kita ditonton ya. Misalkan kita pakai inilah misalkan ya, untuk pemula ya. Kita pilih yang Indonesia itu yang ini, UTC 7. Kalau di sini Anda nggak ada pilihan Indonesia, di sini kan nggak ada ya pilihan Indonesia. Adanya ini UTC ini aja ya. Caranya gampang. Kalau saya tinggal buka internet, ketik aja UTC Indonesia. Huruf kecil Pak. Indonesia. Indonesia itu UTC-nya berapa? Bentar. Kalau Anda ngalami seperti ini Mas, perhatikan ya. Ini kasus ya. Berarti Anda sudah connect ke WiFi. Ini kan connect ke WiFi nih. Tulisannya di sini Anda lihat tulisannya internet. Kalau yang di sini tulisannya internet juga, ya. Padahal ini belum nyambung internet ya. Kalau Anda ping ke internet, ping Google misalkan. Nah, hasilnya seperti ini. Replay. Kita coba lagi di sini. Ini kan error ya. Kita coba refresh. Gak mau. Gak mau. Kira-kira kenapa? Menurut Anda? Ini gak nyambung router dulu ya. Ini gak nyambung mikrotik. Jangan nyalakan firewall-nya Pak. Udah. Saya ulangi lagi. Saya ping ke 8844. Destination. Ping ke mikrotik.com. Mau. Tapi maunya itu munculnya 01. TLS. Ping detik.com. Munculnya berapa IP-nya? 01. 192 IP privat. 192.801. Ini kalau siswa atau orang nggak paham, lupa replay pakai internet. Bukan.
Google.com, masa Google IP-nya ini 192.168, enggak kan? Gitu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ini kalau saya lepas, ini loh. Ini saya matikan ya. Totaling ini loh, saya matikan. Nah, nggak usah lepas, atau matikan gini, kita lihat lagi perubahannya. Kita ping ke 8844. Nah, kita ping ke internet, Google. Ini IP-nya Google lah ini. Itu IP-nya Google 142. Kita ping ke Mikrotik. Ini IP-nya Mikrotik 159.148 gitu. Tapi ketika ini ditancepin, terus bentar. Ini ngasih ini, alat ini ngasih ke sini. Nah itu, klik kanan, status, tulisannya internet, detail 192.168 dari 112. Kita tutup, kita coba ping ya. Ping ke 8844 dulu. Munculnya gitu, 192. Kita ping lagi ke Mikrotik, 192. Kira-kira kenapa muncul seperti ini? Karena dalam satu PC ya, bukan router ya. Dalam satu PC itu nggak boleh lebih dari satu gateway. Ini kan ada gateway-nya. Ini ada gateway-nya. Status ini loh. Detail. Ini ada gateway-nya. Ini loh, gateway. Sedangkan yang ini juga ada gateway-nya. Lupa masa saya harus matikan internetnya, Pak? Nggak bisa nggak jalan bareng-bareng? Bisa. Caranya? Jadi kan soal pertama kan, kasus pertama kan gara-gara dua-duanya ada gateway-nya. Bisa nggak Pak kita internetan plus nyeting ini? Bisa. Caranya? Nah iya, cara menghilangkan gateway-nya ini gimana? Gateway-nya cara menghilangkan gimana? Ini kan gara-gara ini loh, gara-gara gateway ini kan. Gateway-nya dihilangi, bener. Cara ngilanginya gimana? Kenapa? Benar. Kita buat IP statik, pintar. Kita buat IP statik. Bentar. Ini dibuat IP statik ya. Klik kanan. Properties, IPv4, 192.168.0 gitu aja. Terserah, nggak harus 2 ya, terserah sampean. Yang penting nggak sama dengan ini. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Terus oke. Kalau sudah, sekarang kita coba ping lagi ke alat ini dulu. Ping 192.168.0.1. Masih respon nggak dia? Enter. Respon. Kita buka layarnya. Kalau ini Windows ya, pakai CLS. Kita ping ke google.com. Tidak hanya mau, browsing bisa. Kalau tadi kan nggak bisa, ngeping ya munculnya IP-nya ini. Browsing nggak bisa, sekarang bisa nggak browsing? Tadi kan kita mau cari UTC kan. UTC-nya Indonesia itu berapa? 7 apa plus 7 atau plus 6? Kita lihat. Bisa nggak gitu ya? Kalau udah muncul gini bisa lah ya. Saya bukan robot ya. Zebra Cross. Ini ya. Ini Zebra Cross ya. Lampu lalu lintas. Ada yang tanya, Pak, kenapa kok muncul itu? Ada yang tahu jawabannya? Saya pernah ditanya siswa itu, Pak, kenapa sih Pak? Kalau kadang muncul gitu, kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ditanya jangan, awakmu ya, jangan gitu. Jauh sendiri ya. Kita lihat UTC Indonesia ya. Kalau kita kan WIB kan, ada WITA, ada WIB, Indonesia kan WIB. UTC 7. Gitu. Berarti jangan besok kalau nyeting alat merek apapun lah ya. Pak, nggak ada Indonesianya Pak ini Pak gitu. Jangan gitu. Cari yang lain lah. Cari di sini. Oh, UTC-nya. Berarti dia itu kenali UTC. Ada 2, ada UTC sama Jamil, ada 2. UTC sama sampai nyeting dulu gitu loh. Ono UTC sama nek jam buri ini kan ono AM PM. Nek jam itu loh. Ono AM, ono PM. Nek AM kan anti meridian awan. Mulai jam 12 bisa detik sampai jam 12 pas.
Iku AM. Bahasa Inggris anti-meridian. Berarti nek bahasa gampang awan, ayo awan. Nek PM mulai jam 12 awan kok lebih sak detik, jam 12 bisa detik sampai jam 12 bengi ku, 24.00 itu, Pak. Nah, itu PM itu petang, Pak. Petang gitu aja. Kalau bahasa Inggrisnya post meridian. Bahasa Inggrisnya. Gitu. UTC sama? Pinter. UTC sama GMT. UTC versus GMT ya. MGT. GMT. UTC versus UTC Pak. UTC versus GMT lah gitu. Kamu harus ngerti. Nyeting server dulu ya. Nyeting server. Oke, lanjut. Kita pilih yang UTC 7 berarti. UTC 7. Thailand, Vietnam, Rusia. Biasanya kan kalau kita install Windows kan Hanoi, Bangkok, Jakarta. Kalau kita install OS loh Mas, Windows Linux ya. Hanoi, Bangkok, Jakarta. Berhubung ini bukan Linux, totaling firmware-nya nggak ada itu. Next. Ini Mas, mohon maaf, Anda mau lulus soalnya ya. Anda harus paham ini. Gitu. Time zone tadi ada tambahan ilmu, ada UTC sama GMT. Cara carinya ada tambahan ilmu tadi. Ketik aja di Google. UTC Indonesia. Yang kedua, internet. Orang kalau mau connect internet, kalau orang awam loh, ini orang awam saya tanyain, Mas, kalau mau connect internet caranya gimana? Ya ke warnet, Pak. Oke, bener ke warnet, bener. Lanjut. Yang kedua saya tanya lagi, Mas, kalau mau connect internet selain warnet apa? Warkop, Pak. Oke, bener. Selain warnet sekarang jarang, Pak. Warkop mau, Pak. Gitu. Ya wis, bener. Orang yang ketiga saya tanya, Mas, kalau mau connect internet pakai apa? Nomor HP, Pak. Gitu. Nomor HP, kayak paketan, kayak kartu, kayak paketan. Oke. Nomor 4. Kalau mau connect internet gimana, Mas? Gampang, Pak. Tethering. Nggak pindah area. Tethering. Hotspotan. 4. Nomor 5. Mas, kalau mau connect internet gimana, Mas? Gitu nih mau lab Pak, nggak kabel, Pak. Laptop jenengan ini Pak, kabel jaringan. Ini kabel internet, Pak. Ini kabel internet, Pak. Jadi laptop jenengan, jabut kabel internet jabut, cepno laptop plug. Kayak otomatis laptopnya. Nah, kalau internet kayak kabel. Nek do warkop karo gaya HP mah gaya tethering kan, gaya wifi kan, gampang gitu. Secara lain bisa Pak. HP jenengan, ini kan USB Type-C atau micro USB. HP sama jadi modem. HP kita itu bisa jadi modem. Berarti sampean misalkan wifi ka ono, misalkan nih, wifi ka ono, kabel jaringan internet juga ono. Tapi HP kono paketane. HP sampean bisa jadi internet. Bukan di tethering loh ya. Kalau di tethering kan laptopnya harus ada wifi-nya. Masalah wifi-nya rusak ini Pak. Bisa internetan, bisa. Kalau kabel jaringan loh ya, iso kayak kabel data. Sampai di HP enggak ada. Enten paketan nih, enten. Tapi laptop pulo, betul. Tapi laptop pulo enggak ada wifi nih, Pak. Rusak, Pak, misalnya ya. Sampai anak kelas 3, apalagi ikut excellent, harapan saya harus pintar, harus punya solusi. Gitu. Saya punya HP, punya Pak, gitu. Tapi kalau buat tethering percuma, Pak. Kenapa, Mas? Laptop saya wifi ini rusak, Pak. Tapi duit kabel data, ya ada Pak. Iso. Caranya apa? Ini jadi modem. Belum tahu sampai ini. Belum tahu. Aku bahas ini di sini Kak. Merantak juga paling mari ya. Tak rekam, tak tutup sampean. Cara yang lain gimana, Pak? Cara yang lain, nggak Bluetooth, Pak. Ada beberapa HP sih, tapi laptop itu udah Bluetooth. Jadi biasanya kan nggak tethering ya. Tethering kan nggak wifi ya. Bluetooth juga nggak Bluetooth. Tapi laptopnya udah Bluetooth. Kalau Bluetooth kalau donjelnya. Cara lain, Pak. Nah, cara lain iki ya iki. Cara lain iki. Makanya kenapa kok sekarang soal UKK sekarang itu saya kasih PPPoE soalnya internet di rumah itu. Telkom, IndiHome atau yang lain itu koneksinya pakai PPoE. Dynamic IP. Kalau dynamic IP gini, Pak, logikanya gini, Mas. Saya kasih tahu.
slow respon. Bentar, Pak. Oke, gini ya. Berarti yang pertama tadi, yang ini, Dynamic IP itu gini, Pak. Berarti Anda punya router, punya modem lah, router mikrotik lah. Di router mikrotik Anda setting DHCP. Oke. Terus alat ini, gitu ya. Toto-Link. Toto. Ini di sini ada DHCP. Sudah ada setting internet gateway-nya yang NAT Masquerade itu. Dalam alat ini sampai tancapin ke sini. Ke WAN-nya ya, saya bahas WAN-nya ya. Kalau saya bahas ini, Mas, mana tidak? Ini. Internet itu saya bahas port yang WAN, yang warna kuning. Warna kuning itu bisa ditancapin kabel apa aja, Pak. Koneksi apa aja, bukan kabel apa aja, kabelnya kabel UDP. Konektornya J45. Koneksi apa aja? Yang pertama adalah Dynamic IP. Berarti harus ada DHCP servernya, Pak. Iya. Berarti kasusnya ya itu tadi. Kasus. Topologinya seperti ini. Berarti di sini ada router sampean. Belum mau. Oke. Di sini, nah ini ada router sampean yang ada DHCP-nya, ada NAT-nya. Nancep ke yang sini. Yang port yang warna kuning, yang WAN. Berarti nanti IP-nya dapat dari situ. Bisa. Ya. Kalau Anda setting ini dinamik, kudu langsung kayak IP lah. Kudu DHCP server lah. Bisa. Contohnya apa, Pak? PPOE. Yang kecil itu TLWR820N itu kabel dari port 67 nanti, soal saya switch yang 67 itu kan untuk VLAN PPOE. Kabelnya itu nancep ke yang kecil itu TLWR820 tapi yang ke WAN. Jangan tancepin ke yang LAN. Beda sama yang di atas. Kalau yang di atas itu TLWR840N itu untuk AP, untuk hotspot. Bener. Dari port nomor 23 Anda tancap portnya switch 23, 2 atau 3 sampai tancepin ke yang warna oranye atau kuning yang di atas itu loh. Gelek gitu. Bener itu, Pak. Kalau Anda jadikan hotspot. Bener. Ke port LAN lah, warna oranye lah ya. Kalau yang atas warna oranye kalau nggak salah. Jangan tancapin ke yang WAN. Kalau Anda setting hotspot loh ya. Jangan tancapin WAN, tancapin ke warna oranye. Soalnya dia modenya AP, access point, pemancar. Tapi kalau Anda nyoba yang PPPoE, VLAN PPOE, yang di switch itu port 67, maka nanti kabelnya, kabel struk sampean, dari 6 atau 7 ya, terserah sampean, 6 atau 7, Anda tancapin ke yang TLWR820, ke WAN-nya, Jangan ke LAN-nya. Apa salah sampean. Terus IP-nya siapa yang ngasih, Pak? IP-nya ngasih router, Pak. Di router sampean kan ada pool. Gitu. Itulah. Kalau statik ya ngisi manual. Tetap nyambung ke router atasnya. Insya Allah kalau dinamik sama statik paham lah ya. Kalau dinamik harus ada DHCP servernya. Kalau statik IP-nya manual. Bisa, Pak? Bisa. Lanjut. Kalau PPOE ya seperti sampean harus ada username password gitu ya. Kalau PPTP VPN mungkin tahun depan lah ini ya. Adik kelas sampean mungkin nanti connect internetnya pakai PPTP atau pakai L2TP gitu, Pak. Gitu. Kalau Anda kan pakai ini ya. Kalau tahun kemarin nggak pakai ini, nggak pakai dinamik, nggak pakai statik, nggak pakai semuanya tahun kemarin, nggak pakai PPOE lah. Nah sekarang zaman sampean pakai makhluk namanya PPOE. Mungkin adik kelas sampean besok nggak pakai PPOE, pakai PPTP. Ya teknologi berkembang terus. Lah aku tuh nggak disik, Pak. Lo mikrotik iyalah, lo mikrotik nggak disik lah ya. Sama dengan PPOE loh, Pak. Kalau orang nggak paham PPOE ku opo loh. Username passwordnya nggak endi loh. Kalau kita buatin lo mikrotik kalau kita. Kalau di rumah PPOE yang buat Telkom. Saya nggak bisa screenshot sih. Berarti di rumah saya itu connect internetnya itu ada kan username passwordnya. Saya pesan kayak Pak Telkom. Soalnya saya pakai Telkom IndiHome. Kalau di sini Pak, siapa yang ngasih sampean? Kan sampean nyeting router Pak. Gitu loh ya. Oke ya, ini internetnya kita pakai yang dynamic ya.
Nanti router saya ini connect ke router itu nanti. Pakai WiFi tapi ya. Router saya ini connect ke situ. Kita klik next. IPTV kita matikan, soalnya kita nggak pakai IPTV ya. Kita disable ya. Nah di sini ada 2,4, ada 5 GHz mas. Sama kalau nggak pernah nyeting dua ini repot men ya. Apalagi nggak connect ya. Saya pengalaman di SDN Duang Geluran. 4 kali saya ke sana gara-gara ya itu tadi salah setting. Ternyata kelemahannya, bukan kelemahannya. Kalau 2,4 ini, kalau yang dual band ini dia nggak mau nama kembar. Nama kembar nggak mau dia. Maka salah satu akan kalah dia. Namanya harus dibedakan. Misalkan Andre itu sih 2,4 dikasih nama Andre gitu aja nggak apa-apa. Tapi yang 5 GHz jangan kasih nama Andre. Dia kasih nama Andre spasi 5 GHz gitu atau Andre 2. Bedakanlah. Kalau ada samakan nggak bisa, nanti error nanti. Pengalaman saya di masa di SDN Geluran. Itu. Oke ya lanjut. SSID-nya ini multi SSID, bisa lebih dari satu. SSID-nya ya. Ini kan satu, ini dua, ada dua kan? 3, sama apa? Sama yang tamu. Nanti tapi ya. Lanjut. Kalau misalkan yang ini saya hubungan ke UKK. Kalau yang TP-Link atas itu TL840 itu WiFi-nya memang harus diaktifkan. Ada kasih nama hotspot spasi yoga gitu. Anda aktifkan itu supaya ketika dicek sama gurunya, sama Ratnet, WiFi-nya namanya apa mas? Hotspot yoga pak. Kok gak ono mas? Mungkin belum diaktifkan, mungkin. Yang kedua, kalau nggak ada di listnya beliaunya, dicek sama sini misalkan, nggak ada di sini nama WiFi sampean, kemungkinan yang kedua interferensi, kalah sama WiFi teman Anda biasanya. Terus gimana pak? Saran saya, channelnya dirubah pak, channelnya. Pakai channel 167. Rumusnya itu. Plus 5 min 5 rumusnya. 167. Gini loh pak, kalau di internet tanyanya gini. Best WiFi channel. Gini aja, saya punya kok. Picture WiFi. Nah ini. WiFi yang dipakai ini rumusnya 1611, sorry ya bukan 7 pak. Plus 5 min 5, 1 tambah 5 kan 6. 6 tambah 5 11. Ya, 165. Apakah harus 165? Enggak, disarankan 165. Supaya enggak interferensi, men. Itu ya. Nanti kita cobain lah ya. Muncul gambar-gambar gini muncul nanti ya. Atau kalau di internet tanyanya seperti itu tadi, WiFi channel. Makanya di workshop kan tak tulis sih gitu, tak tempelin dia. Ini channel yang terbaik. 1, 6, 11, 14. Tapi kalau 14 nggak ada di Indonesia ya. Di Cina adanya ya. Indonesia cuma 13 notok. 1, 6, 11. Termasuk yang WiFi di ruang kelas. Unify itu tak setting ini. Kalau Anda lihat di ruang workshop ada bunderan itu memang saya buat rumus seperti itu. Jadi ruang iki channel iki, ruang iki channel iki. Soalnya biyen sambatan arah-arah itu ya. Pak, kadang muncul kadang enggak gitu. Oh, kalau Pak ruang 12 tuh enggak ada Pak gitu ya. Tak teliti meneh apa ya enak ya. Itu harus belajar terus kenapa? Oh, ternyata interferensi. Dirumus juga. Oh, gini. Oke, next lanjut. Ini namanya totoling ini ya. Yang ini namanya totoling inilah ya. Kalau dikasih password ya encryption diaktifkan. Kalau dikasih passwordnya terserah sampean. Kalau nggak dikasih password ya dimatikan. Gitu ya. Kalau sudah klik next. Login passwordnya Anda samakan dengan password WiFi atau beda. Kalau yang totoling ini loh ya dikasih fitur seperti itu. Kita bedakan lah passwordnya misalkan Steamstar 123 misalnya. Steamstar 123. Hijau itu bagi bagus, strong, kuat ya. Kalau ini ada artinya ya, di bukunya ada ya, di buku manual ya. Kita coba lah ya. Password sih nggak disarankan. 123. Kita lihat ya. Biasanya anak kan milih gampangi. 123. Abang itu berarti weak. Weak itu jelek. Weak itu kan ini weak. Weak itu artinya apa weak? Jelek ya. Lemah bener. Weak. Translate
Selang-seling. Oh iya, strong, weak, iya benar. Lemah gitu ya. Lemah itu lemes ya. Tak kuat lah, bukan lemah lempung, bukan ya. Semakin kompleks, semakin bagus gitu ya. Apalagi Anda nggak password biasanya QWERTY gitu teman-teman ya. Elek, sing wangel ya. Misalkan Steam Star 123 pagar gini. Oh, sampai lali tapi ya. Password yang bagus itu syaratnya ada 6. Ya, 6. 6. Yang pertama minimal 8 karakter. Yang kedua, kalau di ini yang kecil ini Mas, sama kalau nyeting itu minimal 6 karakter, ya. Nanti soalnya tak tulis passwordnya apa, minimal 6 karakter. Anda nggak bisa, Anda nyeting yang kecil itu, Anda kasih password 123 nggak mau, minimal 6 karakter. Kombinasi ada hurufnya. Berarti passwordnya yang bagus sih ya, menurut pakarnya. Minimal 8 karakter. Yang kedua adalah kombinasi huruf besar huruf kecil. Yang ketiga adalah beda antar akun, antara Facebook, Twitter, IG, email, beda. Passwordnya beda-beda. Yang keempat adalah password yang tidak ada di kamus bahasa Inggris. Jangan cari password yang ada di kamus bahasa Inggris. Sekarang udah enak sekarang Mas. Sekarang udah enak. Sampai kalau kesulitan passwordnya apa ya? Enak ya? Sampai ketik di Google namanya password generator. Sudah itu, generate wis. Karek milih udah sampai lali tapi syarat yang kelima udah sampai lali. Syarat yang keenam istiqomah diupdate. Ya bukan satu hari sekali, bukan. Ya orang bulan bisa, sak bulan bisa diganti gitu. Kalau takut lupa ya ditulis di HP sampean, terus dienkripsi Pak. Ditulis di HP sampean dienkripsi. HP sekarang kayak canggih Pak. Oh zaman dulu kan password gitu aja ya. Sekarang kan ada sidik jari, ada finger face recognition gitu. Saya kasih contoh ya, Ya, dia akan restart ya. Endingnya nanti perangkat ini bisa connect internet, bisa ngasih IP ke sini ya. Bentar. Habis itu sampai latihan lah. Passwordnya tadi apa? Steamstar ya. Steamstar 123. Udah seperti ini. Oke. Ini firmware-nya ya. Oke, uptime-nya ini Resident Evil Total Link. Namanya bisa diganti ya. Kalau Anda ingin tahu siapa yang connect, ini diklik. Nah, yang connect masih satu. Di sini Anda bisa disable, Mas. Kalau Anda disable gini, dia nggak bisa connect nanti. Bisa ya. Tapi nanti lah. Internetnya kita lihat internetnya. Dynamic kan? Nah, ini IP-nya dapat dari mana Pak? Nanti ini disconnect. Ini kita jadi modenya kan ada 4 tadi. Modenya ada berapa aja? Kita masuk operation mode. 1, 2, 3, 4. Gateway mode. Gateway mode itu kalau misalkan yang warna kuning ini Anda tancapin ke router Anda. Klik, maka ini jadi gateway mode. Yang IP-nya 2 tadi loh. Dynamic sama static atau PPOE atau L2TP tadi loh Pak. Ya. Kalau bridge mode beda lagi. Bridge mode itu dia nyambung ke jaringan tapi dia settingannya nggak digunakan, hanya wifi-nya aja yang digunakan. IP-nya ikut yang di situ nanti. Kalau bridge mode. Kalau repeater mode hampir sama. Bedanya kalau bridge pakai kabel, kalau repeater nggak pakai kabel. Kalau WISP mode dia connect-nya ke situ pakai wifi, tapi dia bisa mancarkan lagi. Ya, supaya tahu bedanya masing-masing Anda harus oprek. Saya kasih contoh 2 aja lah hari ini ya. Kalau repeater mode gini Mas, nasibnya gini kalau repeater mode. Sampai nggak bisa, menunya nggak sebanyak WISP. Sampai nggak bisa ngatur bandwidth-nya. Ngaturnya hanya dari sana. Ini hanya penyebar sinyal aja, contoh ya. Kita jadikan repeater mode. Soalnya kalau pakai ini, bridge mode, Anda harus pakai kabel Pak masalahnya. Kalau yang ini nggak pakai kabel, ini diklik, muncul wifi yang ada di sekitar sini. Alat ini akan deteksi. Kita cek, dia lagi scanning. Ini adalah wifi yang dikenali di sekitar alat ini, ya makhluk-makhluk itu. Kita lihat di sini channelnya. Channelnya itu 1, 2 ini. Ini nggak disarankan ya, urut itu ya, nggak disarankan. Kalau kita lihat penampakannya seperti ini Mas, mohon maaf. Saya akan tampilkan yang ini. Loh. Oh, 253 Pak ya. Yang ini. Kita lihat. Kalau Anda pas masang jaringan, saran saya
cari channel yang jarang peminatnya, maksudnya yang sepi lah. Contoh, saya menggunakan aplikasi di sini adalah yang WiFi Overview. Kalau di Huawei ini kan Huawei WiFi Overview. Anda bisa lihat di APK Pure. Ini nanti penampakannya seperti ini. Ini kalau saya buat landscape tampilannya beda. Potret. Nah, seperti ini. Saya connect ke ruang kerja net admin. Di sini muncul di sini, Pak. Di situ ada enkripsinya pakai apa? Nanti lihat aja. Oke, di situ ada produsennya apa, filter bagi mikroti, terus enkripsinya, salurannya. Semakin ini kan 32, Pak. Semakin kecil semakin bagus. Semakin dekat sama sinyal, semakin dekat sama pemancar. Lanjut, termasuk kalau Pak, WiFi sulit, FPPL itu lebih sulit ya, itu bisa dilacak. Makanya dulu Pak Iwan tanya, Pak ya ini bisa nggak anak-anak yang HP-nya, hotspotnya, tetheringnya itu misalkan diaktifkan dengan nama-nama itu dilacak? Bisa. Caranya HP-nya di silent tapi HP kita itu loh maksudnya, cahayanya harus tenang gitu. Jadi di luar ruangan kita cek dulu yang mencurigakan, kata-kata yang jorok atau kata-kata yang perlu kita tindak misalkan. FPP sulit, WiFi sulit, FPP elit, WiFi sulit. Ini kok sinyal tambah full sinyalin. Mandi dulu di sini, mandi langsung di sini. Terus kita pilih, Pak. Cara milih gini, contoh lah, misalkan kasih contoh namanya ini teknologi ya, bukan pakai jin. Kasih contoh. Kok tempat yang di gambar. Misalkan ruang kerja net admin, sampai pengen tahu dulu di pemancarnya dulu di deck ini, misalkan. Toolnya macam-macam ya. Kalau saya lebih pakai ini atau pakai satunya lagi. Kalau di Android pakai WiFi Analyzer, kalau di sini pakai WiFi Overview 360. Caranya gini. Saya akan cari sinyal yang paling full, paling banyak lah ya. Ternyata di sekitar sini saya berhenti dulu. Saya akan masuk ke sini. Tetap saya nggak bisa kalau pakai paket data nggak bisa. Saya harus connect ke WiFi sini juga. Terserah. WiFi mana sampai situ atau di sini. Harus connect. Habis itu saya masuk ke radar. Ke sini. Ke sini. Ini saya matikan bisa ini. Contoh. Ini saya matikan. Semakin jauh dari semakin jauh suara semakin delaynya semakin lama gitu, jadi berarti jauh. Nah, kita pilih misalkan ini ruang kerja net admin, kita lock speaker, kita masukkan terus kita jalan masuk ruangan itu latih itu sinyalnya full, main pilih terus sama latih semua. Gini kan, semakin keras suaranya maka itu begitu seperti ini loh. Ini tuh jarumnya kali ya, alatnya kan di situ kan. Jadi gini, kalau orang nggak tahu kan dipikir lah kok ngomong jarum lah ya. Melakukan pelan-pelan sambil anda lihat ini, orang narik WiFi sulit mau alon-alon tapi ini itu banget kali itu. Tahu banter. Tapi begini, ayo yang ngasih nanti nggak lagi sih bang, yang ngasih HP-nya mana HP-nya? Atau ngomong di sini, misalkan saya ngomong ya, ayo. Sekarang saya akan cari ya, WiFi-nya lalu cepatnya ini karena tidak sering. Sampai jauh, bentar. Tapi cuma ngomong emang coba. Tadi masuk, apa lah ya? Apa ya? Alon-alon aja. Kalau ini sistemnya kan bergerak terus ya, efektif terus. Gini, jadi kita nggak gini, apinya dikeluarkan. Otomatis kan dari kasih ya. Oh dia mau rupa, efektif sulit, dari sulit, dia mau Pak. Dia mau. Kecuali memang ngomong aja. Aku ngecek ini. Bagi siapa ini? Oh, ada yang ngomong dulu, ada di mata ini. Ayo, bagi siapa ini? Itu sulit, akan itu di mata ini.
Ini aja. Apa bahasa ya? Oh, nah, caranya seperti itu ya. Semakin kecil BBM-nya minus berapa, semakin kecil, berarti semakin bagus. Wifi pun kalau sampai semakin jauh, ya semakin lemot wifi itu. Ini wifi loh ya. Oke, lanjut. Di sini nanti muncul sinyal mas seperti ini mas. Kalau yang pakai ini muncul sinyal seperti ini. Nah ini loh sinyalnya. Ini sinyalnya 2,4 ini. Ini akai mas. Ini saya kalau dirikan aja loh. Geser. Sadar. Sampai akai. Ini yang 2,4. 2,4. Maka nih kalau misalkan supaya nggak interferensi, ya kalau lokasi Anda sudah banyak wifi-nya, ya saran saya ganti ke 5 GHz. Saran saya, di sini kan ada 2,4 ada 5 GHz. Cuma memang alatnya selama ini yang menurut saya yang murah ya Totolink sama TP-Link gitu. Totolink sama TP-Link. Kalau yang 5 GHz tinggal saya pilih di sini, 5 GHz. Ada di sini 5 GHz. Kita lihat, ada yang ini kita lihat. Kita geser ke sini. Ini enggak ada. Ijenan, Pak. Ijenan. Berarti kalau misalkan makanya kalau misalkan pengen cepat, ya maka di bawah ini yang 2,4 sama 3 bisa, yang wifi-nya itu unified sama 3 bisa. Cuma kasihan ke siswa yang HP-nya belum support 5 GHz. Itu kasihannya di situ repotnya. Kalau misalkan HP kita misalkan semuanya sudah HP-nya siswa ya, semuanya sudah 5 GHz, oh bisa disetting. Cepat tambah, ngasih soalnya lebih cepat. Berhubung ini 2,4 kp HP ini kebanyakan ya agak lemot sepertinya. Oke, lanjut ke sini. Di sini ada channel. Channelnya itu bisa dirubah. Kalau saya masang jaringan, biasanya lihat channel, Pak. Di sini ada sarannya, Mas. Ini loh. Saluran 13, saluran terbaik. Di sini kita dikasih tips, dikasih rekomendasi. Gayo saluran iki, gayo channel iki gitu, Pak. Dikasih tahu sama ini programnya. Makanya ketika saya nyeting, saya mesti nyalat ini, nyeting dimanapun. Di sini bilang jangan pakai 7, pakai 8. Saya pakai 8. Enaknya itu. Di sini. Itu gambar gelap klipnya bawah gelap. Itu yang disarankan, gitu ya. Soalnya yang lain udah full, gitu ya. Next. Di sini, ini alat ini nyambung ke situ. Namanya tadi ruang kerja net admin ya, ruang kerja net admin. Repeater modenya di sini nggak ada ruang kerja net admin ya. Mikrotik TKJ adanya ya. Di sini masih banyak 1, 2, 3 kan, saking akeh alatnya ya. Kita tinggal nomor 2. Kita cari yang nomor 3. Hijau ini bagus ya, sinyalnya bagus nih. Tapi kalau udah merah jelek ya. Mana ya? Mikrotik TKJ. Scan lagi lah. Seharusnya ada ya, ruang kerja net admin. Wifi-nya itu namanya ruang kerja net admin. Hello. Kok nggak ada? Sora Galeri, WH, ruang 25. Nggak ada ya? Nah ini mungkin ya, mungkin gara-gara efek itu tadi ya. Ini kenapa nggak ada ini? Kira-kira kenapa nggak ada? Karena saya curiganya karena ini, Pak. Mas, ini loh, ini kalau wifi router seperti ini, Mas. Settingannya wakai ya. Mungkin karena ini, mungkin network di sini ada makhluk namanya, bentar, wireless USA. USA itu mungkin nggak diizinkan channel 13. Saya kan menggunakan channel 13. Ruang kerja net admin itu channel 13. Kita ganti. Nah ini ilmu bahasa mean ya. Barangkali ada nyeting loh. Kok gak muncul ya? Jangan salahkan alatnya. Mungkin settingan ini mungkin. Kita coba. Kita ganti ke Indonesia. Play. Terus bentar. Biasanya rara nyeting hotspot. Biasanya. Gak muncul Pak hotspot itu Pak. Mencek menela. Saya nggak boleh ngasih tahu kalau ujian. Kalau nggak ujian tak kasih tahu.
Oh gini loh mas gitu. Makanya ada playlist namanya T-Shoot troubleshooting gitu. Kita coba lagi di sini, masuk lagi ke operation mode, repeater, kita cari lagi. Ada nggak ruang kerja net admin ya? Mikrotik TKJ. Nggak ada ini ya. Tutup. Kita lihat lagi di WISP. Ada juga mas kasus dia kalau perangkatnya beda merek nggak mau. Ada juga kasus seperti itu. Ini tambah nggak muncul di sini ya. Lab SMK IPM 2 lantai 3, Kominfo, ruang 19. Nomor 1 dulu pak. Nggak ada. Nggak ada. Kelihatannya alat ini dia nggak mengenali channel 13 gitu ya. Nggak mengenali channel 13. Bentar, saya manipulasi dulu ya. Wireless 2,4. Oh ini ada, tapi harus 20 ya. Sih 40 mau nggak? 40. Seharusnya mau loh ya. 20. Channel bandwidth pengaruh sama kecepatan ya. Channel bandwidth pengaruh sama kecepatan. Nanti saya buktikan. Bentar. Kalau 20 jangkauannya lebih luas, 20 M itu megahertz ya. Jangkauannya lebih luas, cuman kecepatannya lemah, nggak bisa cepet. Kalau 40 jangkauannya tidak luas, tapi bisa cepet. Kita buktikan lah. Bentar. Ini tadi saya curiga ini tadi loh, itu nggak muncul itu ya. Seharusnya muncul. Terus di sini nggak ada pilihan menambahkan manual. Iya kan loh, nggak ada ya. Ruang kerja net admin. Ada. Nggak ada. Cobalah pakai tethering HP saya lah, coba. Muncul nggak HP saya? Hotspot scan. Satu. Mikrotik TKJ itu siapa Mikrotik TKJ itu? Oh, ada yang sudah nyeting. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada. Hotspot nggak muncul. Kalau di sini muncul nggak? Ruang kerja admin muncul ya. Connect. Total link 2 ini muncul. Ini punya saya. Attitude is everything. HP saya muncul. Tapi kenapa di alat ini nggak muncul? Kominfo. Atau gini ya, bentar. Steamstar. Multi frekuensi integration. Coba ya. Kita coba ini ya, multi frekuensi integration. Play, dia akan restart. Kita cek lagi operation mode repeater.
TP-Link, 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 TP-Link. Lanjut. Ruang 16. Lanjut. Sinau. Saung. Ada lagi nggak? Hello. Nggak ada ini ya. Ini kalau ada tinggal kita pilih di sini. Klik, nanti kita masukkan passwordnya gitu. Kenapa dia tidak bisa kenali? Oke lah, kita coba lah. Kita lihat ya kecepatannya berapa lah ya. Ini ada bugnya mungkin ya. Ini soalnya kalau kita cek pakai aplikasinya kita disuruh ngupdate soalnya. Ya. Kita coba kecepatannya aja ya. Kita coba kecepatannya aja. Habis itu selesai lah ya. Kita coba. Kita connect ke Totolink. Yang ini mas. X5000R. Kita connect. Kita lihat kecepatannya berapa. Oke, ini connect ya. Klik kanan. Status kecepatannya berapa? 866. 866. Itu kalau kita setting 20M ya. Kalau kita setting 40M play. Kita lihat kecepatannya berapa. Kalau 20 tadi berapa? 866. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita konekin lagi ke ini, connect 800-an tadi lah ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi, klik kanan, status sama ya, 800-an ya. Cuma kalau yang 40 lebih cepat nanti kalau transfer datanya ya. Oke, ini kita biarin 40 aja. Sekarang kita coba yang 5 GHz. Ya, 5 GHz kita coba. Ini tadi berapa? 866. 866. Kalau yang 5 GHz kita pilih yang 5 GHz. GHz. Oh, namanya sama, makanya nggak mau, Pak. Namanya sama. Kita pecah ya, kita pecah. Oke.
Ini saya kasih nama 2,4. 2,4. Yang ini saya kasih nama 5 giga. Halo, nggak boleh pakai itu. 5 GHz. Oke, kita coba sekarang, kita lihat lagi. Ini ya, 2,4. Kita lihat berapa bandwidth yang bisa dibawa. 2,4. Total link X5000R. Di sini namanya harus berubah dulu. Total link X5000. Oke, klik kanan status 300 Mbps. Kalau yang 2,4 300 Mbps. Tapi kalau yang 5 GHz, total link yang belakangnya ada tulisannya 5 GHz ini. 5 GHz connect. Nah, ini sudah 5 GHz. Klik kanan status. Bentar, tunggu bentar. Seharusnya di sini lebih besar ya, sebentar. Status 2,4 400. Oke ya, itu cara settingnya ya. 5 GHz sama 2,4. Namanya tolong dibedakan kalau Anda nyeting. Yang 2,4 itu 11, channel 11. Yang 5 GHz channel 149. Oke lah, ini saya simpan dulu ya.